Apa itu perbuatan melawan hukum dan apa itu juga wan prestasi atau ingkar janji. Sahabat YouTube semua, jangan lupa ya, simak videonya sampai selesai biar lebih jelas pemahamannya tentang wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebenarnya dua persoalan ini banyak orang yang sulit untuk membedakan baik itu mana perbuatan melawan hukum dan mana suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai wan prestasi. Nah, baik perbuatan melawan hukum maupun wan prestasi sama-sama bisa dilakukan tuntutan ganti rugi. Nah, sebenarnya kita berbicara satu persatu. Kalau wan prestasi diatur secara khusus dalam pasal 1243, diatur di dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana di dalam pasal 1243 tersebut dijelaskan bahwa wan prestasi terjadi karena adanya cedera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak yang bersangkutan ingkar akan janjinya atau melanggar janjinya. Nah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Sedangkan perbuatan melawan hukum sebenarnya diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut. Nah, ini uraian singkat tentang arti perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Nah, sebenarnya ada banyak perbedaan yang bisa kita kaji antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, saya kasih pada segi unsur-unsur, baik itu unsur dari namanya wan prestasi atau ingkar janji maupun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum. Nah, dari segi unsur-unsurnya, wan prestasi itu harus meliputi beberapa hal. Yang pertama, harus adanya perjanjian. Yang kedua, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian. Yang ketiga, telah dinyatakan lalai namun tidak melaksanakan isi perjanjian. Itu unsur-unsur dari wan prestasi. Nah, bagaimana unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum? Suatu perbuatan bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus paling tidak memenuhi syarat yang pertama, memenuhi unsur-unsur yang pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua, adanya kesalahan yang dilakukan pihak pelaku dan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian. Itu dari segi unsurnya. Nah, bagaimana dari segi kriterianya? Kriteria dari wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Yang pertama, dari segi kriteria untuk wan prestasi, itu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang ketiga, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana dari segi kriteria di perbuatan melawan hukum? Kalau perbuatan melawan hukum itu kriterianya itu yang harus dipenuhi, yang pertama, melanggar hak subjektif orang lain. Yang kedua, melanggar kaidah tata susila. Yang ketiga, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Itu dari segi kriteria. Nah, sekarang dari segi pembuktian antara wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kalau dari segi pembuktian dalam gugatan wan prestasi, penggugat hanya menunjukkan bahwa terdapat perjanjian yang dilanggar atau wan prestasi. Itu dari segi pembuktian di dalam gugatan. Sedangkan kalau dari segi pembuktian di dalam perbuatan melawan hukum, penggugat
harus membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Itu dari segi pembuktian. Nah, bagaimana dari segi menuntutnya? Dari segi menuntut, hak menuntutnya. Kalau dari segi hak menuntut, untuk wan prestasi, hak menuntut ganti rugi dalam wan prestasi didasarkan pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang pada pokoknya dalam menuntut ganti rugi tersebut membutuhkan pernyataan lalai. Pernyataan lalai itu misalnya seperti somasi. Sedangkan kalau perbuatan melawan hukum, dari segi hak menuntut tidak dibutuhkan namanya somasi, karena setiap terjadi perbuatan melawan hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi secara langsung. Nah, bagaimana dari segi tuntutan ganti rugi? Kalau dari segi tuntutan ganti rugi, dalam pasal 1243 untuk wan prestasi ya, kalau dari segi tuntutan ganti rugi untuk wan prestasi, kita merujuk dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa apabila timbul suatu wan prestasi, maka para pihak dapat meminta ganti rugi berupa biaya, misalnya rugi dan bunga gitu. Adapun jangka waktu perhitungan ganti rugi itu jenis dan jumlah yang dapat dituntut dalam wan prestasi diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, bagaimana dengan perbuatan melawan hukum? Kalau perbuatan melawan hukum sebenarnya tidak terdapat aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang bentuk, jenis, dan jumlah maupun jangka waktu ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, sehingga penggugat dapat menggugat kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, gugatan perbuatan melawan hukum dapat menuntut pengembalian kepada keadaan yang semula juga. Nah, demikian penjelasan singkat saya tentang apa itu wan prestasi dan apa itu perbuatan melawan hukum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Salam pencerahan hukum.